Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Nehemia 12. Demikian firman Tuhan. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Jerubabel bin Shealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Esra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miamin, Maaja, Bilgal, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binuia, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur. Sementara Bakukia dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka, itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakkan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakkan Eliasib, dan Eliasib memperanakkan Yoyada, dan Yoyada memperanakkan Yonatan, dan Yonatan memperanakkan Yadua. Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hanaya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Esra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Meliku, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Adna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Zakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Zikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Biltai dari kaum keluarga Moaja, semua dari kaum keluarga Bilgia, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netanel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbukia, Obaza, Mesulam, Talmon, dan Akub
adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yojadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Esra ahli kitab itu. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dan ucapan syukur dan kidung dan ceracap, gambus dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Giba dan Aswawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke Yerusalem, pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosaya dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda. Pula Azaria, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan bin Semaya, bin Matanya, bin Mika, bin Jahur bin Asap. Dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud. Abdi Allah itu, sedang Esra ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hanael, dan menara Mea sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian, kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maasea, Benyamin, Mika, Elionai, Zakaria, Hananya, dengan memegang nafiri, dan Maasea, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yesraya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu, pada zaman Daud dan Asap, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekedar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Lukas 10 ayat 1 sampai 42. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota
dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali,
berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya, shalom semuanya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan senantiasa, ya, dengan penuh pengharapan dan dengan penuh sukacita, terus berbuat baik. Saudara, ketika Anda menanti-nantikan Tuhan, yang paling penting itu jangan dilupakan, saudara, berbuat kebaikan. Banyak orang berpikir namanya menanti-nantikan Tuhan itu hanya berdoa, baca Alkitab, rajin ke gereja. Enggak sama sekali, saudara, ya. Menantikan Tuhan itu ketika Anda bilang menantikan Tuhan, dan berbagai orang yang mempercepat kedatangan Tuhan, ya, itu adalah orang-orang yang satu berdiakonia, 2 dia bermarturia. Luar biasa ya, saudara, simpel sekali ya si Alkitab itu, ya. Dengan memberitakan Injil dan Anda terus berbuat kebaikan, berdiakonia dan bermarturia. Nah, itu seringkali bolak-balik disampaikan dari zaman dahulu kala, tetapi karena itu tadi, ya, karena orang senang dengan ritual,
jadinya gagal. Orang kan senang dengan ritual. Nah, saudara, apa bedanya Darius dengan Khamenei dan Khomeini atau Khamenei ya, dengan orang-orang Islam Syiah ini? Darius adalah pemimpin ya media Persia, rajanya dari zaman Kores juga ya. Kalau Anda melihat sejarah negara Iran, bangsa Iran dengan bangsa Yahudi, mereka nggak pernah musuhan, loh, saudara. Ya, nggak pernah musuhan. Bahkan dengan orang Kristen, pertama dengan orang Yahudi, kedua dengan orang Kristen. Di zaman orang-orang Yahudi, yaitu zamannya Kores dan Darius, ya, mereka lah yang justru membantu membangun bait suci, si Kores, ya, Raja Kores. Darius itu mereka adalah orang-orang yang mensupport pelayanan di dalam bait suci. Ya. Lalu di zaman Yesus 400 tahun kemudian, ya, 400 sampai 480 tahun. Di zaman Yesus, ya, kalau zamannya Darius dengan Kores adalah lahirnya Yudaisme, ya, lahirnya agama Yahudi, ya, Yudaisme. Di zaman Yesus lahirnya Kristen. Orang-orang Majus, yaitu orang-orang Persia, orang-orang dari timur, orang-orang Magoi, ya, para astronom, ya, para astrolog dan astronom dari timur, yaitu orang-orang Majus, datang memberikan persembahan dan mengkonfirmasi bahwa Yesus Kristus adalah Raja, saudara. Lihat, ada orang Yahudi dengan Yudaismenya, ada orang-orang Kristen, ya. Keduanya di-endorse oleh orang media Persia, oleh orang Iran. Tiba-tiba Khomeini muncul memberikan permusuhan kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Sampai dengan tahun 1979, Iran itu adalah negara sahabat Israel, saudara. Baru mulai Khomeini berkuasa, ya, tahun 1980, lalu dilanjutkan dengan Khamenei, apprentice-nya. Maka mereka mulai menabur kebencian dan permusuhan kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Salahnya di mana ya, saudara ya? Dari zaman purbakala sampai dengan tahun 1979, ya, negara Iran, bangsa Persia adalah sahabat orang Yahudi, sahabat orang Kristen. Sampai dengan tiba-tiba tahun 1980, maka negara ini menjadi musuh, menjadi pembenci Mesias yang diurapi. Siapa yang diurapi? Orang Yahudi dan orang Kristen. Mereka adalah bangsa antikristus. Padahal Kores disebut sebagai Kristus, saudara, disebut sebagai Mesias. Ya, Raja Kores itu adalah raja satu-satunya orang kafir, orang pagan yang oleh Alkitab disebut sebagai Mesias, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Ya, yang diurapi. Wow, bagus ya, menarik ya. Tapi kemudian tiba-tiba di akhir zaman, Khomeini dan Khamenei menjadi anti dari Mesias atau anti Kristus. Kok bisa terjadi ya? Unik ya, dari Mesias atau Kristus menjadi anti Kristus. Karena memang anti Kristus itu berasal dari kita, katanya Yohanes ya. Antikristus itu berasal dari kita, saudara. Tadinya bersama dengan kita, lalu nggak bersama-sama lagi dengan kita. Para antikristus ini adalah para mu'alaf, ya, orang-orang yang meninggalkan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka yang mulai menyangkal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, lalu mereka ganti bahwa Muhammad adalah Juru Selamat mereka. Mereka menyangkal Yesus adalah yang dijanjikan, menggantikan dengan Muhammad yang dijanjikan. Sama seperti ketika Kores, Darius, sampai dengan orang Majus,
mengkonfirmasi ya orang Yahudi dan orang Kristen, tetapi tiba-tiba Khamenei dan Khomeini menyangkal. Kenapa? Karena mereka menjadi pengikut Muhammad. Ingat, saya sering berkata ya bahwa mereka ini bukan orang Persia loh saudara. Khomeini dan Khamenei ini adalah orang dari Afghanistan. Mereka bukan orang Persia. Mereka bukan orang asli etnik suku bangsa Persia. Mereka adalah orang-orang dari Afghanistan yang kemudian mereka mengambil alih. Ya, sama seperti sekarang orang-orang Islam yang ada di Eropa berusaha mengambil alih Eropa, berusaha mengambil Amerika, berusaha mengambil alih Inggris. Itu sama seperti itu, saudara. Ya, mereka berusaha mengambil alih. Ya, penyangkalan kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat akan menghasilkan anti dari Kristus. Mengapa mereka anti dengan orang-orang yang diurapi, saudara? Karena mereka menginginkan surga itu ya yang memuas hawa nafsu. Surga itu adalah memuaskan hawa nafsu mereka, bukan penyangkalan hawa nafsu. Ya, tapi kan surga itu adalah apa yang kamu sangkal di dunia ini akan kamu terima nanti, termasuk kepengen kawin bolak-balik, termasuk kepengen seks, termasuk pengen mabuk-mabukan. Nah itu saudara. Padahal ketika kamu ada di dunia ini, kamu menyangkal dagingmu adalah supaya kalau di surga nanti kamu betah, saudara. Karena di surga itu nggak ada darah dan dagingmu itu. Nah jadi aneh ya, aneh sekali. Coba saudara kalau Anda lihat runutannya ya, runutan dari semua tadi yang saya kasih fakta-faktanya. Intinya apa saudara? Ternyata segala sesuatu ya yang bersifat yang rohania ya adalah yang dari surga, sementara yang jasmania itu berasal dari neraka. Karena dunia dengan segala ada di dalamnya akan dibakar dalam api. 1 Petrus 3, 2 Petrus 3, saudara ya. Dunia dengan segala macam isinya akan dibakar dalam api, saudara. Dunia ya, jasmani, haaretz. Lalu Anda ingin menghidupkan kembali yang jasmania itu. Nah itulah paham dari Khamenei dan Khomeini. Jadi kalau ingat betapa jahatnya Khomeini dan Khamenei ini ya, kalau ada orang Islam pindah jadi Kristen, itu bisa digantung, minimum sekeluarga dimiskinkan, saudara. Makanya kalau saya baptis orang-orang Iran itu di sini, mereka maunya royokan, rame-rame. Jadi kalau sampai ketahuan ya udah sama-sama hancur nih. Mereka saling pegang fotonya masing-masing ya. Jadi kalau sekali baptisan itu sekali kita baptis 40 orang. Ya kemarin waktu terakhir di Belanda 12 orang rame-rame kita baptis, saudara ya. 12 orang langsung rame-rame. Nah saudara, ternyata semua sifat-sifat jasmania itu adalah cikal bakal dari antikristus. Segala ritual-ritual jasmania tanpa ada keinginan untuk berbuat baik, ya, keinginan untuk menyatakan cinta, itu adalah bibit-bibit antikristus. Jadi segala macam ritual yang kamu tekuni hari ini, kamu ke gereja dengan ritualmu, ya tanpa kamu melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu diakonia. Segala macam ritualmu, apapun gerejamu, jenismu, tanpa diakonia, kamu adalah cikal bakal antikristus. Termasuk para apologet sialan itu, saudara ya, yang cuma ngoceh-ngoceh, lalu mereka saling menyesatkan, buahnya nggak ada, buah zakar, buah dadanya nggak ada. Mereka itu ada cikal bakal antikristus, saudara. Mereka itu adalah cikal bakal orang-orang yang akan menyesatkan dan orang-orang yang tersesat. Karena mereka mengutamakan perkara-perkara jasmania tanpa mereka mempraktekkan. Setiap firman Tuhan yang tidak kamu lakukan, saudara ya, kamu hanya senang menerima firman Tuhan, kamu cuma senang nih, wah ini baru nih, keren ini. Wah ini ilmu baru nih, tapi kamu tidak melakukannya. Saya mengamati banyak sekali para apologet dan termasuk orang-orang Kristen dari zaman saya kecil, saya nonton ya. Wah senang saudara kalau debat Alkitab, kalau lagi cerita Alkitab, ya kayaknya yang paling surga saudara.
kayaknya dia yang paling punya surga. Tapi kelakuannya badek, saudara. Mereka adalah cikal bakal antikristus. Mereka adalah cikal bakal ya penerus Khamenei dan Khomeini, saudara. Orang-orang yang menolak ya praktek perbuatan baik, lebih menekankan dengan ritual. Hati-hati loh, saudara. Antikristus itu berasal dari kita, dan rata-rata para mu'alaf ini, antikristus, mu'alaf itu antikristus ya, disebutkan mereka berasal dari kita. Itu para mu'alaf yang dimaksud. Saudara, para mu'alaf ini adalah orang-orang yang dulunya senang dengan ritual-ritual, saudara, bangga kalau dia puas. Makanya lihat nih, wah masa ibadah lompat-lompat, masa ibadah nyanyi-nyanyi, nari-nari. Mereka berpikir ya bahwa ibadah itu kudu jengang-jengking, saudara. Kalau saya melihat ibadah nyanyi daripada jengang-jengking, saudara ya. Itu ya, saudara ya. Jadi banyak orang ya, para mu'alaf ini adalah orang-orang yang tidak berpikir. Yang paling benar dari apapun yang kamu yakini adalah ketika kamu berbuat baik, ketika kamu menyatakan cintamu apapun, saudara. Makanya para mu'alaf ini ya adalah orang-orang yang meninggalkan cinta. Mereka cuma nyari ritual, mereka senang dengan segala macam yang berbau agama dan simbol-simbol, tetapi mereka gagal untuk melakukannya dengan cinta. Mereka gagal mengampuni, mereka gagal untuk mengasihi. Nah, ada orang-orang seperti ini, hati-hati, saudara. Ketika orang ceritanya agama terus, ketika orang ceritanya tentang Tuhan terus, tapi dia gagal untuk menyatakan cintanya kepada dunia. Dia gagal untuk mengampuni. Ada orang-orang Kristen ya yang ceritanya Tuhan terus, begitu disuruh mengampuni nggak bisa. Ada ya, saudara ya, saya banyak ketemu orang di Belanda ini, mereka senang kalau cerita tentang agama, cerita tentang Alkitab, senang, saudara. Tapi ketika saya cerita tentang mengampuni istrinya karena dia pisahan sama istrinya, dia lebih baik ikut sama gereja lain karena boleh, saudara, dibolehkan. Kalau sama saya, ya kamu harus mengampuni istrimu. Bagaimana kamu bisa khotbah di sini kalau kamu belum bisa mengampuni istrimu? Ya kan, simpel ya, saudara ya. Nah, itulah. Hati-hati, saudara. Jadi cerita tentang Darius dengan Khamenei ini adalah cerita tentang bagaimana orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan karena cinta, karena cintanya. Tetapi ada orang yang meninggalkan Tuhan karena dia nggak punya cinta dalam hidupnya. Ya, itulah ceritanya Murtadin dan Mu'alaf. Darius dan Kores adalah Murtadin, Khamenei adalah Mu'alaf. Ya, Tuhan Yesus memberkati.